부셔. 이제는 응원하려고요. 수사관님이 왜 응원을 하는 서로 좋아한다는데 원수로 말리겠어요. 그만을 이 자리에요. 와서요? 오늘이 상견례 날인지. 아 진짜 좋은 거 진짜. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Miss Night and Day. Tanpa berlama lagi, episode 11, Markiu, mari kita review. Im Sun heboh karena mendengar kabar jika untuk pertama kalinya Ge Ji-ung mengajukan cuti sakit. Kenapa ia bisa sakit? Ternyata semalam Ji-ung hujan-hujanan. Karena masih kepikiran pertengkarannya dengan Mi-jin, Ji-ung pun putar balik dan malah melihat Mi-jin yang sedang ditembak oleh Kwon dan Sepayung berdua. Sedangkan Kwon ternyata ia ditolak halus oleh Mi-jin. Perasaan gundah gulana Kwon pun kini sedang dirasakan juga oleh Mi-jin, tapi pada lelaki lain. Im Sun mencoba mengabaikan sakitnya Ji-ung, tapi hatinya selalu saja menang. Ujung-ujungnya ia membelikan obat. Tanpa disadari Im Sun, ia telah dibuntuti oleh seseorang. Mi-jin juga diam-diam mencuri sop buatan ibu dan makanan lainnya, lalu membawakan makanan itu kepada Ji-ung. Di sana ia berpapasan dengan Pak Ju yang kebetulan juga membawakan makanan untuk Ji-ung. Tapi Pak Ju nalurinya tajam, ia pun segera pergi. Mi-jin segera menyiapkan makanan untuk Ji-ung si jaksa polosan. Melihat itu, Ji-ung jadi mengingat ibunya dahulu. Dengan telaten juga Mi-jin merawat Ji-ung. Tiba-tiba saja Ji-ung bercerita jika ibunya menghilang ketika sudah berjanji akan melihat salju pertama turun. Dan karena alasan itulah Ji-ung datang ke kota ini. Gayong tadi melihat kejadian Pak Ju dan tiba-tiba saja ia kepincut dengan sikap Pak Ju itu. Gayong terpesona dan jatuh cinta pada Pak Ju, pria beristri itu. Melihat video Kwon sedang berlatih dance, dia malah teringat Pak Ju lagi. Bahkan katanya Pak Ju itu mirip Kwon. Mi-jin merenung karena curhatan Ji-ung tadi. Apa jangan-jangan nasib bibinya Mi-jin alias Im Sun Ajuma juga menghilang seperti ibu Ji-ung? Sedangkan di rumah ibu kebingungan karena sop yang baru dibuat dan makanannya menghilang. Im Sun bersembunyi ketika Kwon ke ruangan. Setelahnya Pak Ju mendapat kejutan bahkan sampai encok. Awalnya dia menggosip mengatakan pada Ji-ung jika kini merestui hubungan Kwon karena keduanya saling jatuh cinta. Tapi di sini dua pria ini membayangkan hal yang berbeda. Yang Ji-ung tahu Kwon itu menembak Mi-jin, sedangkan di pikiran Pak Ju, Kwon itu menyukai Im Sun Ajuma. Mencoba menahan emosi tapi ternyata tak bisa. Pak Ju pun terjungkal dari kursi dan sampai encok karena mendengar suara marah dan menggelegarnya Ji-ung. Ji-ung menempatkan seorang detektif untuk berjaga di rumah Mi-jin karena beberapa malam lalu ia melihat mobil mencurigakan di rumah Mi-jin. Di dalam rumah, ayah Gayong menabuh genderang perang. Di rumahnya malah membahas wanita lain dengan ayah Mi-jin. Ibu Mi-jin yang mendengarnya pun sudah menggulung baju dan memberikan pelajaran pada dua pria itu. Namun aksi marah ibu terhenti karena tiba-tiba Ji-ung datang. Agar terhindar dari amukan, Ji-ung pun dilarang untuk pergi. Dengan senyum manis, ibu menjamu Ji-ung. Ibu benar-benar menjaga image di depan Ji-ung. Ia ingin marah ketika tahu jika Ji-ung tinggal di Dogaville, tempat berhantu. Jadilah karena ketakutan, Ji-ung diberikan diskon oleh sang pemilik alias ayah Gayong. Pegawai senior yang juga mantan polisi merasa khawatir karena Direktur Baek sudah beberapa hari tak bekerja. Tapi kata temannya, Direktur Baek itu bukanlah orang yang sembarangan. Jadi tak perlu khawatir. Selain berjaga di rumah Mi-jin, Ji-ung juga menempatkan seorang detektif di rumah sakit untuk mengawasi Baek Chol-gyu. Tapi ternyata Baek Chol-gyu aslinya tak ada di sana. Ia bertemu dengan orang suruhannya yang selama ini membuntuti Mi-jin. Pria itu melaporkan hasil pekerjaannya. Namun ada yang aneh. Im Sun malah pulang ke rumah orang lain.
Ditambah aneh setiap Im Sun muncul, gadis muda yang adalah keponakan Im Sun pun muncul. Selalu begitu polanya bergantian. Kenapa Direktur Baek ini begitu tertarik pada Im Sun ya? Dan sesampainya di rumah, Mi Jin kebingungan. Rumahnya sudah banyak orang, ada Ji-ung bahkan Ga-young di sana. Ga-young menggoda jika ini adalah pesta pertunangannya Mi Jin. Keluarga benar-benar makan besar, banyak sekali makanan yang dihidangkan oleh ibu. Ibu tiba-tiba nyeletuk jika ada seseorang yang mencuri sop dengkulnya. Sontak saja Mi Jin dan Ji-ung tersedak secara bersamaan. Dengan polos Mi Jin bertanya, memang ada acara apa hari ini? Tapi mendengar itu ibu langsung bersedih dan pergi ke dapur. Ternyata itu adalah ulang tahun bibi Im Sun. Mi Jin melihat ibu menangisi adiknya itu. Setelahnya Ji-ung baru tahu jika bibinya Mi Jin sudah tiada, tapi tak ada tanggal kematian. Jadilah mereka merayakan hari kelahirannya setiap tahun. Ji-ung bercerita pada Mi Jin jika diam-diam tadi ayah Mi Jin bertanya mengenai surat kasus penipuan yang dialami Mi Jin. Ayah bersedih menyalahkan dirinya atas kesusahan yang telah dialami Mi Jin selama ini. Ayah bahkan diam-diam selalu menyemir sepatu Mi Jin dan tiba-tiba memberikan uang tabungannya pada Mi Jin. Mi Jin hanya bisa menangis dengan kelakuan ayahnya itu. Pagi hari Pak Ju bersemangat karena sudah mendapatkan surat untuk penggeledahan rumah sakit Hwadong milik Direktur Baek. Dengan keren Pak Ju, Im Sun dan yang lainnya menyita semua barang-barang di rumah sakit itu. Dengan teliti Pak Ju dan Im Sun menggeledah ruangan Direktur Baek. Im Sun pun ngedumel sendiri karena perkataan Ga-young yang terpesona oleh Pak Ju. Sambil melihat Pak Ju yang bertingkah kocak di hadapannya yang bahkan membawa box saja kesulitan. Kawan mencari informasi siapa pembuat surat kaleng tentang Im Sun. Ia yakin pasti seseorang pegawai di kejaksaan juga. Ji-ung dijegal oleh teman jaksanya. Ia masih merasa kesal karena kasusnya diambil oleh Ji-ung. Wanita itu juga kini tahu kedatangan Ji-ung ke kota kecil ini untuk kasus miliknya. Detektif yang menjaga di rumah sakit baru menyadari jika Direktur Baek tak ada di dalam rumah sakit dan telah menghilang. Mendengar hal itu, Ji-ung langsung meminta surat penangkapan Baek Chol-gyu karena ia telah menghilang, atau setidaknya surat penggeledahan rumah. Tentu Pak Kepala marah-marah karena Ji-ung tak memiliki bukti apapun. Diam-diam kawan mendengar percakapan itu. Sementara itu di rumah sakit, Im Sun tiba-tiba dihampiri suster. Katanya ia harus mengambil hasil dari tes darah miliknya. Kawan merasa gelisah karena mendapat surat kaleng itu lagi. Lalu menanyakan Mi Jin pada Ji-ung karena Mi Jin sulit dihubungi. Mendengar hal itu, Ji-ung langsung menghubungi Mi Jin dan memang tak bisa dihubungi. Terlebih lokasinya terkini ada di rumah sakit Hwadong. Ji-ung pun terperanjat, ia bergegas pergi ke rumah sakit. Direktur Baek menyembunyikan identitasnya. Ia membawa tubuh Im Sun yang sudah tak sadarkan diri. Ji-ung harus berburu waktu. Ia menyusuri rumah sakit untuk mencari Mi Jin. Padahal sudah berpapasan, tapi Direktur Baek memakai masker, jadi Ji-ung tak melihat dirinya. Ji-ung tambah khawatir karena mendapat laporan jika mobil yang mengintai Mi Jin juga menghilang. Detektif itu menyarankan untuk memberikan perlindungan bagi Mi Jin sebagai saksi kasus penghilangan nyawa. Ji-ung pun kalut takut sesuatu yang buruk terjadi pada Mi Jin karena ia bertanggung jawab atas keselamatan Mi Jin sebagai seorang saksi. Sedangkan Pak Ju baru menyadari jika Im Sun Ajuma tiba-tiba menghilang. Dan dalam tak sadarkan diri, Mi Jin kembali pada malam kejadian. Entah halusinasi atau tidak, ia dihampiri oleh si tersangka penghilangan nyawa dan mendengar suara teriakan Ji-ung yang meneriaki namanya. Im Sun pun terbangun dengan keadaan sudah terikat dan disumpal yang di hadapannya sudah ada Direktur Baek dengan wajah menyeramkan. Episode 11 pun berakhir dengan Im Sun yang ketakutan.